Namaku Arga, 32 tahun. Pekerja kreatif yang lebih sering kerja dari rumah sejak pandemi. Kehidupanku bisa dibilang tenang, tapi sepi. Belum menikah, dan setelah patah hati terakhir, aku memutuskan untuk nggak terlalu berharap banyak dari cinta. Tapi semuanya berubah sejak satu panggilan itu. Nggak, aku sama Wina ke Jakarta buat ngurus kerjaan dia. Tapi aku harus balik lebih dulu. Bisa nggak Wina nginep di tempatmu semalam aja? Daripada dia sendirian di hotel itu. Suara Reza, sahabatku sejak kuliah. Suami dari Wina. Wina, dulu aku sempat naksir dia. Tapi dia milih Reza. Ya sudahlah, aku ikhlas. Tapi rasa itu ternyata cuma tidur, nggak mati. Dan malam itu, rasa itu bangun. Saat Wina tiba di apartemenku, dia masih sama seperti dulu, elegan, ramah, dan terlalu cantik untuk jadi istri orang lain. Dia masuk dengan senyum yang hangat, rambutnya dikuncir rendah, kaos putih ketat dan celana training yang menonjolkan lekuk tubuhnya tanpa ampun. Aku berusaha biasa aja, padahal jantungku udah kayak genderang perang. Kamu makin kurusan ya gak? Katanya sambil memandangku dari atas sampai bawah. Aku hanya senyum. Kamu makin glowing. Reza kasih kamu makan apa sih? Dia ketawa kecil. Kebanyakan stres kali. Kami ngobrol di ruang tamu, nonton film sambil minum wine yang aku simpan dari tahun lalu. Lama-lama suasananya berubah. Jarak kami makin dekat. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang halus, manis, tapi membakar. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Nggak, boleh ngerokok di balkon nggak? Boleh, tapi temenin aku ya. Aku ikut dia ke balkon. Angin malam pelan-pelan meniup rambutnya. Dia menyandarkan punggung di dinding balkon dan menatapku dengan mata yang kosong tapi dalam. Aku capek, gak? Aku menoleh. Kenapa? Dia menghela napas panjang. Reza itu baik, tapi dia terlalu sibuk dan aku cuma jadi pelengkap. Di rumah, di ranjang, aku kayak gak ada. Aku menelan ludah. Tegang, gusar, lalu dia pelan-pelan mendekat. Mata kami bertemu. Dan dia berkata lirih, nyaris seperti gumaman. Kamu bahkan cuman dengan pandangan aja udah bikin aku lebih basah dari Reza selama seminggu terakhir. Dag, itu kalimat paling panas, paling berbahaya yang pernah ku dengar dari mulut wanita yang bukan milikku. Aku diam, antara mau dan takut. Tapi dia nggak memberiku waktu berpikir. Wina mendekat, menyentuh dadaku. Tangannya dingin tapi menyalakan bara yang kupendam sejak lama. Coba kamu peluk aku gak? Aku masih diam, tapi tubuhku bergerak sendiri. Mungkin karena sudah terlalu lama memendam hasrat. Atau mungkin karena aku juga ingin merasa dibutuhkan. Tanganku melingkar di pinggangnya. Tubuhnya bergetar. Dia menyandarkan wajahnya di bahuku, lalu berbisik lagi. Aku mau tahu, kenapa aku selalu penasaran sama kamu sejak dulu. Bahkan setelah aku nikah. Apa yang terjadi setelah itu bukan lagi sekadar pelukan, tapi ledakan. Api yang lama terkubur akhirnya menyambar. Tangannya menyusuri dadaku, lalu turun perlahan. Nafasnya semakin cepat, dan ketika bibirnya menyentuh leherku, aku tahu tak akan ada lagi batas malam ini. Tangannya makin berani, bukan cuma menyentuh, tapi menuntut. Seolah dia bukan lagi istri orang, tapi wanita yang haus rasa, dan rasa itu sedang dicari di tubuhku. Ga, bisiknya pelan, suaranya seperti suara mimpi yang samar tapi menusuk. Aku mau kamu. Aku masih mencoba sadar, masih menyimpan sisa logika. Tapi logika seperti mencair di bawah sentuhannya. Wina, ini salah. Dia memandangku, lalu menarik tanganku, menempelkannya di dadanya. Jadi kamu ngerasa ini salah? Nafasnya memburu, matanya basah, tapi bukan karena sedih, karena gairah. Kalau iya, kenapa tangan kamu nggak nolak aku? Aku menggigit bibir, tubuhku sudah menyerah, yang tersisa tinggal bara. Lalu bibirnya menyentuh bibirku, lembut, tapi menuntut, hangat, tapi mengguncang. Ciuman itu bukan ciuman biasa. Dia mengisap sisa-sisa penyesalan dari dalam dadaku dan menggantinya dengan dosa yang manis. Kami berpindah ke dalam, ke kamar.
Wina membuka bajunya pelan-pelan, seperti menari di depan mata yang sudah lapar. Tubuhnya begitu sempurna, kulitnya bersih, lembut dan menggoda. Daster tipis itu jatuh ke lantai seperti dedaunan yang lelah melawan angin. Dia duduk di atas kasurku, menatapku. Reza nggak pernah bikin aku merasa ini. Sehidup ini. Aku mendekat, menyentuhnya, mencium setiap inci tubuhnya seperti menulis puisi dengan lidahku. Setiap sentuhan membuatnya bergetar. Setiap bisikan kecilnya menyulut api yang makin panas. Dia menggeliat, memanggil namaku, dan memintaku jangan berhenti. Kamu bikin aku merasa jadi perempuan seutuhnya. Aku nggak pengen ini cepat selesai. Kami tenggelam dalam gelombang yang memabukkan. Keringat, desahan, dan erangan jadi bahasa rahasia di antara kami malam itu. Tak ada yang lebih nyata daripada rasa kulitnya di bawah tanganku. Tak ada yang lebih jujur daripada suara napasnya saat mencapai puncak kenikmatan yang katanya belum pernah ia alami bersama Reza. Setelah semua reda, kami terdiam. Tubuh kami saling menyandar. Dingin malam tak terasa karena tubuhnya masih hangat di pelukanku. Wina membelai rambutku. Enggak, jangan anggap ini cuma pelarian. Aku butuh kamu. Lebih dari yang aku mau akui. Aku menoleh pelan. Tapi kamu masih istri Reza. Dia menutup matanya, menahan air mata yang tak jadi jatuh. Justru karena itu, aku ngerasa makin terjebak. Pagi datang perlahan. Cahaya mentari menyusup lewat tirai jendela kamar. Tapi yang kupeluk bukan cahaya. Masih ada tubuh hangat di sisiku, Wina. Dia masih tidur. Tenang, cantik. Rambutnya berantakan tapi justru itu yang membuatnya tampak nyata. Dan dekat, kupandangi wajahnya dalam diam. Ada rasa bersalah, tapi ada juga rasa bahagia yang aneh. Aku tahu ini salah, tapi di saat yang sama, ini terasa sangat benar. Dia membuka mata pelan. Udah bangun duluan? Tanyanya sambil tersenyum, lalu menarik selimut menutupi dadanya. Maaf ya semalam. Aku mungkin terlalu... Aku menyentuh pipinya. Jangan minta maaf. Kalau semalam mimpi, aku nggak mau bangun. Dia tertawa pelan, lalu memelukku lagi. Kamu tahu, gak, pelukan kamu rasanya lebih kayak rumah daripada rumahku sendiri. Kami menghabiskan pagi tanpa banyak kata. Hanya suara ketel air, suara pisau memotong roti, dan tawa kecil Wina saat aku menawarkan kopi dengan wajah masih kusut bangun tidur. Tapi di balik suasana tenang itu, ada ketegangan yang pelan-pelan merayap ke arah kami. Saat Wina selesai mandi, dia duduk di sampingku dengan handuk melilit tubuhnya. Rambutnya masih basah. Dia menatapku lama. Kalau aku ninggalin Reza, kamu bakal siap terima aku? Pertanyaan itu seperti petir di pagi hari. Tak terduga, menyambar jantung. Aku terdiam, menatapnya dalam-dalam. Wina, kamu tahu aku sayang kamu. Bahkan sebelum kamu jadi istri Reza. Tapi kita nggak bisa asal ambil langkah. Ini hidup nyata. Dia menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Aku cuma nggak mau malam ini berakhir cuma jadi dosa. Aku mau itu jadi awal dari sesuatu. Jam menunjukkan hampir pukul 10 pagi. Dia harus kembali ke kantor tempat dia ada urusan. Dan aku harus melepaskannya keluar dari pintu apartemenku. Dengan sejuta rasa yang tersangkut di dada. Tapi sebelum dia pergi, dia memelukku sekali lagi. Lama, erat, dan membisikkan satu kalimat yang akan lama tinggal di benakku. Malam itu kamu bikin aku hidup, dan pagi ini kamu bikin aku ingin bertahan. Hari-hari setelahnya, aku dan Wina masih saling berkabar. Tapi pelan-pelan, dia mulai menjauh. Mungkin rasa bersalahnya menang, atau mungkin dia takut. Reza pernah datang ke rumahku, biasa saja, tak tahu apa-apa, dan itu yang membuatku makin dihantui. Karena dalam diam, aku mencintai wanita sahabatku, dan dalam pelukanku semalam, dia menemukan rumah yang tak pernah ia temukan dalam pernikahannya. Sudah 2 minggu sejak malam itu, sejak tubuhnya menyatu dengan tubuhku, sejak dia berkata bahwa pelukanku lebih terasa seperti rumah. Dan setelah itu, dia perlahan hilang, mungkin sadar, mungkin takut, mungkin menyesal. Aku tak menyalahkannya,
Tapi jujur, aku merindukannya. Dan tepat saat aku hendak berdiri menuju kamar, suara interkom apartemen berbunyi. Aku angkat. Ya, suaranya terdengar kecil, tapi mengguncang. Enggak, ini aku, Wina. Boleh naik? Aku terdiam sejenak. Kaget, deg-degan, otakku penuh pertanyaan. Tapi jari ini tetap menekan tombol open di sistem pengunci pintu bawah. Tak lama, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Kubuka, dan di depanku berdiri Wina. Basah kuyup, rambutnya menempel di wajah. Matanya sembab, jaketnya longgar. Tapi matanya, masih mata yang sama. Mata yang pernah bicara lebih banyak dari kata-katanya. Kenapa kamu kesini? Tanyaku pelan. Dia menatapku, tak menjawab. Lalu memelukku erat. Tangisnya meledak, bahunya bergetar. Aku udah nyoba kuat, Gah. Tapi aku nggak bisa pura-pura lagi. Aku membawanya masuk, memberinya handuk, menyeduhkan teh hangat. Dia duduk di sofa, hanya memakai kaos panjang yang pernah ia tinggalkan dulu. Tubuhnya menggigil, tapi bukan cuma karena dingin, tapi karena emosi yang tak lagi bisa ditahan. Aku pikir aku bisa balik ke Reza dan pura-pura semuanya baik-baik aja. Tapi aku malah makin kosong, makin hampa. Aku duduk di sebelahnya, menatap matanya yang lelah. Wina, kamu nggak harus selalu kuat, tapi kamu harus jujur sama dirimu sendiri. Dia menoleh padaku, tangannya meraih tanganku, lalu menggenggam erat. Aku jujur sekarang Gak, malam itu bukan khilaf. Aku cinta sama kamu. Digri dia memelukku, lalu memanjat duduk ke pangkuanku. Tangannya melingkar di leherku, nafasnya cepat. Aku cuman mau pelukan itu lagi Gak. Biar aku ngerasa hidup, meskipun cuma malam ini. Dan pelan-pelan, tubuh kami bersatu lagi dalam pelukan yang makin panas, makin lepas. Pakaian basahnya jatuh satu persatu. Kulitnya menyentuh kulitku dengan intensitas yang seperti sudah menahan terlalu lama. Dia mendesah namaku, menyeretku ke dalam badai rasa yang tak lagi bisa disangkal. Kami berlayar di antara gemuruh hujan dan detak jantung yang makin cepat. Tak ada yang lebih nyata dari tubuhnya yang menggeliat di bawahku, dan tatapannya yang minta jangan dilepas. Jangan bangunin aku dari pelukan ini, Gak. Pagi datang begitu cepat setelah semalam. Suasana hujan yang menderas semalam masih tersisa dalam udara yang sejuk. Aku terbangun dengan Wina masih tidur di sampingku. Tubuhnya begitu rapat dengan tubuhku, seakan dia takut aku akan hilang begitu saja. Mataku menatap langit-langit. Aku mencoba mencerna semuanya. Setiap sentuhan, setiap desahan, setiap kata yang terucap semalam, seolah menciptakan dunia lain yang terpisah dari kenyataan. Dunia di mana hanya ada kami berdua, tak peduli dengan segala aturan atau konsekuensi. Tanganku pelan-pelan bergerak, mengusap rambutnya yang masih basah. Rasanya dia seperti bagian dari diriku yang sudah lama hilang. Namun, di saat yang sama, ada ketegangan. Sesuatu yang memaksa aku untuk berpikir, apakah ini benar-benar yang kami inginkan? Wina membuka matanya. Ada kelelahan di matanya tapi juga gairah yang belum sepenuhnya hilang. Gad, dia menyebut namaku dengan lembut, seperti memanggil seseorang yang sudah lama hilang. Aku menatapnya. Wina, semalam itu salah kan? Tapi kenapa rasanya malah lebih benar daripada yang pernah aku rasakan sebelumnya? Dia menggigit bibirnya, tampak bingung. Aku nggak tahu, tapi aku nggak bisa menahan ini. Aku nggak bisa pura-pura lagi. Pura-pura apa? Tanyaku. Dia menarik napas panjang, lalu menjawab. Pura-pura kalau aku masih baik-baik aja dengan hidupku yang kosong. Pura-pura kalau aku nggak merasa hampa, meskipun aku punya Reza. Pura-pura kalau aku nggak merasa lebih hidup bersama kamu. Aku menggenggam tangannya. Kamu tahu kan, ini bisa bikin semuanya kacau, Wina. Reza bakal tahu, dan kita... Lalu apa? Dia memotong. Kamu pikir aku nggak tahu risikonya? Aku udah cukup lama hidup dalam kebohongan. Aku nggak mau terus-terusan kayak gini. Aku cuman mau jadi milikmu nggak? Sepenuhnya. Dia berkata itu dengan serius, dengan ekspresi yang penuh harap. Seakan dia benar-benar siap untuk meninggalkan semuanya. Semua yang ia kenal, semua yang ia punya.
Untuk sesuatu yang belum tentu bisa dia pahami sendiri, aku merasakannya. Wina sudah di ambang batas. Mungkin dia sudah terlalu lama terjebak dalam rutinitas hidup yang tidak memberinya kebahagiaan sejati. Dan aku tidak bisa menolak. Aku tak ingin kehilangan kesempatan ini. Peluang yang datang begitu tiba-tiba dan mungkin tidak akan datang lagi. Kami berdiam beberapa saat. Hanya suara detak jantung kami yang memenuhi ruang. Setiap sentuhan, setiap pandangan seolah mengunci kami dalam dunia ini. Tanpa kata-kata, tanpa penjelasan, tanpa pertanyaan lagi. Aku menariknya lebih dekat. Kamu pasti tahu ini nggak bisa jadi rahasia kan? Dia menatapku dan hanya mengangguk. Tapi aku nggak peduli nggak? Aku nggak peduli kalau dunia tahu. Aku cuma peduli sama kamu. Kami akhirnya berada di titik itu, di mana tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Keinginan yang telah lama terpendam akhirnya meledak. Kami berdua tenggelam dalam ciuman yang semakin liar, semakin menggoda. Tak ada lagi kata-kata, hanya hasrat yang menguasai. Tubuh kami bersatu kembali. Tak ada yang bisa menghentikan kami, tidak malam yang basah, tidak kenyataan yang menunggu di luar sana. Saat itu, yang ada hanya kami berdua, tenggelam dalam dunia penuh rasa dan gairah yang mengikat. Wina memberiku setiap inci dari dirinya, dan aku memberikannya lebih dari yang ia harapkan. Ketika semua reda, kami berbaring di ranjang, tubuh kami saling bersentuhan. Wina memelukku erat, seperti takut akan kenyataan yang akan datang. Aku tahu ini nggak bisa selamanya nggak, tapi malam ini biar aku jadi milikmu. Aku menatapnya. Wina, ini nggak bisa berhenti begitu saja. Kalau kita terus seperti ini. Dia menatapku dalam-dalam dan berkata dengan penuh keyakinan. Kalau aku sudah memilihmu, Ga, aku nggak akan mundur. Aku ingin hidup denganmu. Walau dunia melarang kita. Hari itu datang begitu cepat. Hari yang sudah kami tunggu dan sekaligus yang kami hindari. Hujan yang semalam deras kini berangsur reda. Tetapi perasaan di dalam hatiku dan Wina masih terasa begitu berat. Kami duduk bersama di ruang tamu. Wina terlihat tenang, meskipun matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Aku bisa merasakannya. Kecemasan di dalam dirinya antara dua pilihan yang saling bertentangan. Tiba-tiba suara pintu depan terdengar. Ga! Aku menoleh dan melihat Wina dengan mata yang penuh kecemasan. Apa dia sudah pulang? Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Aku berdiri dan berjalan ke pintu. Reza, suamimu. Terlihat lebih lelah dari biasanya. Tubuhnya tampak lesu, seolah beban dunia ada di pundaknya. Tapi dia tersenyum, meskipun senyum itu tidak sampai mencapai matanya. Reza, kamu pulang lebih cepat, ucapku, mencoba menyembunyikan rasa cemas di dalam dadaku. Ya, ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan. Jadi, aku pulang sekarang. Aku mengangguk dan mendengar langkah Wina mendekat. Begitu Reza menatapnya, ada keheningan yang muncul sejenak. Seperti ada banyak kata yang ingin diucapkan, tapi tak ada yang bisa diucapkan. Wina tersenyum tipis, mencoba terlihat normal, tapi ada rasa takut yang mengendap di matanya. Reza, kamu pulang lebih cepat dari yang aku kira. Wina berkata pelan, suaranya terdengar lebih rapuh dari biasanya. Reza meletakkan tasnya di meja dan melangkah lebih dekat. Aku tahu, kamu pasti capek. Aku juga, tapi ada banyak yang harus kita bicarakan nanti, katanya, matanya tak lepas dari Wina. Wina tersenyum tipis, tapi aku bisa melihat ada sesuatu yang tak biasa di mata mereka berdua. Sesuatu yang menggantung, sesuatu yang tidak bisa dibicarakan dengan mudah. Aku merasakan ketegangan itu, dan sepertinya Wina juga merasakannya. Beberapa saat berlalu, kami semua duduk bersama. Suasana yang tadinya terasa begitu hangat kini terasa kaku. Reza berbicara tentang pekerjaannya, tetapi Wina dan aku lebih banyak diam. Keduanya tahu, ada sesuatu yang tak bisa lagi disembunyikan, meskipun kami berusaha terlihat biasa saja. Wina menatapku sejenak, lalu kembali menunduk. Aku bisa merasakan kegelisahannya. Tangan kami sempat bersentuhan, dan aku bisa merasakan getaran halus itu. Tidak bisa dimungkiri, perasaan kami terhadap satu sama lain semakin kuat, semakin dalam.
Tapi kami berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Apa yang kami rasakan, apa yang sudah terjadi di antara kami berdua, bisa menghancurkan segalanya. Wina menahan napas, lalu berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Enggak, kita nggak bisa terus begini kan?" Aku menatapnya dalam-dalam, tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya aku rasakan. Aku ingin mengatakan bahwa aku siap untuk lebih, tetapi kenyataannya kami tidak bisa begitu saja lepas dari dunia yang sudah kami buat. "Reza, dia nggak tahu Wina," kataku, suara yang hampir tak terdengar. "Kita nggak bisa terus begini. Aku takut kalau semuanya terbongkar." Wina menatapku dengan tatapan yang penuh harapan dan kekhawatiran, seolah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Tapi, aku nggak bisa mundur sekarang, nggak. Aku nggak bisa. Tiba-tiba, Reza berdiri dan berkata, "Aku pikir kita perlu bicara lebih banyak, Wina. Ada banyak hal yang belum selesai." Aku menatap Reza, dan dalam hatiku aku merasakan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa dipahami hanya dengan kata-kata. Apakah dia tahu? Apa dia merasa ada yang aneh? Ataukah dia hanya lelah dan tidak melihat kenyataan yang ada di depan mata? Wina pun berdiri, matanya mulai berkaca-kaca. "Reza, aku ingin jujur sama kamu tentang sesuatu." Aku menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini bisa menjadi titik balik untuk semuanya. Aku nggak bisa lagi terus berpura-pura. Reza menatapnya dengan wajah yang bingung. Tapi wajah itu perlahan berubah menjadi serius, penuh teka-teki. "Apa maksudmu, Wina?" Aku tahu, dari ekspresinya dia sudah mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Suasana semakin tegang saat Reza menatap Wina dengan pandangan yang penuh tanya. Wina terlihat ragu, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Aku bisa merasakan getaran di antara mereka, sebuah ketidakpastian yang sudah tak bisa lagi disembunyikan. "Ada yang ingin kamu katakan, Wina?" tanya Reza. Nada suaranya mulai terdengar tegas, lebih serius dari sebelumnya. Aku bisa melihat perubahan di wajah Wina. Dia menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Reza, aku..." Suara Wina bergetar. "Aku nggak bisa lagi terus berbohong. Aku nggak bisa pura-pura kalau aku nggak merasa kosong." Aku memegang tangannya, memberi sedikit kekuatan, meskipun aku sendiri bingung dengan apa yang harus dilakukan. "Wina, kamu harus jujur," bisikku, berharap dia bisa melewati momen ini dengan kepala tegak. Reza menatap Wina dengan tajam. "Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi, Wina?" Aku bisa melihat Wina menarik napas panjang, seakan dia sedang menyiapkan diri untuk menjelaskan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang tak bisa lagi disembunyikan. Mata kami bertemu, dan aku tahu segala yang kami lakukan selama ini akan mengubah semuanya. Wina memulai, suaranya penuh keraguan. "Aku nggak bisa lagi hidup seperti ini. Aku nggak bisa lagi menjadi istri yang pura-pura bahagia, sementara aku merasa kosong." Reza terdiam. Matanya melebar, seolah mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. Maksudmu apa?" Wina menunduk dan akhirnya mengangkat wajahnya. "Aku nggak bisa terus hidup dengan kamu, Reza. Aku sudah lama merasa hilang, dan Dia berhenti sejenak, menatapku. Aku jatuh cinta pada Ga. Aku merasa seluruh tubuhku seperti dibekukan. Meskipun aku tahu ini akan datang, mendengarnya langsung dari mulut Wina membuat segalanya terasa lebih nyata dan lebih berat. Aku menatap Reza dan ekspresi di wajahnya berubah. Tidak ada lagi senyum yang pernah dia tunjukkan, hanya ketegangan yang semakin meningkat. Reza tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, seolah berusaha mencerna kata-kata Wina. Aku ingin berbicara, tetapi mulutku terasa terkunci. Apa yang harus aku katakan? Bagaimana aku bisa menjelaskan apa yang terjadi? Wina dan aku sudah terperangkap dalam perasaan yang begitu kuat, tapi di sisi lain, Reza ada di sini, suami Wina, orang yang selama ini mendampinginya. Wina menatapku, dan aku bisa melihat kesedihan yang dalam di matanya. "Aku nggak ingin menyakitimu, Gak, tapi aku nggak bisa terus seperti ini. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa menahan perasaan ini lagi."
Reza akhirnya berbicara, suaranya terdengar dalam dan berat. Kalian sudah terlalu jauh kan? Tidak ada kata yang bisa membenarkan semuanya. Aku tahu kami berdua sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali ke titik awal. Kami telah menciptakan sebuah dunia yang hanya ada kami berdua di dalamnya. Dunia yang tak bisa dimengerti oleh orang lain. Reza, aku nggak tahu harus bagaimana lagi, kata Wina hampir menangis. Tapi aku nggak bisa lagi membohongi diri sendiri. Reza menatap kami berdua. Jadi, ini keputusan kalian berdua? Aku nggak bisa lagi jadi bagian dari kebohongan ini? Tidak ada yang bisa dijawab. Aku dan Wina hanya saling memandang, terjebak dalam perasaan yang tak bisa dijelaskan. Dalam sekejap segalanya berubah. Dunia yang kami ciptakan selama ini hancur begitu saja. Kami berdua tahu tak ada jalan untuk kembali. Akhirnya Reza menghela napas panjang. Kalian berdua harus tahu, ini nggak mudah untukku. Tapi kalau itu yang kalian inginkan, aku nggak bisa lagi menahan kalian. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, dia berhenti sejenak, menatap kami sekali lagi dengan tatapan kosong. Kalian berdua tahu apa yang kalian lakukan. Semoga kalian bisa bahagia, meskipun dengan cara yang seperti ini. Reza pun keluar dari apartemen, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang dalam. Tidak ada kata-kata, hanya suara hati yang berdetak lebih cepat. Setelah Reza pergi, Wina berdiri di depan jendela, menatap keluar. Gah, apa kita sudah benar melakukan ini? Aku mendekatinya, menggenggam tangannya dengan lembut. Kita nggak bisa menahan apa yang sudah terjadi. Kita nggak bisa terus hidup dalam kebohongan. Wina menatapku dengan mata yang penuh pertanyaan. Tapi apa kita bisa menghadapi apa yang akan datang? Dunia kita sudah berubah nggak? Kita nggak bisa lagi kembali ke masa lalu. Aku menariknya ke pelukan, membiarkan kami tenggelam dalam keheningan, menunggu jawaban yang hanya bisa kami temukan bersama. Masa depan kami kini tidak pasti, tetapi satu hal yang pasti. Kami berdua sudah memutuskan untuk bersama apapun yang terjadi.